Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya Joko Hayono di sini. Hari ini saya akan menyampaikan bahasan tentang 7 cara guru mengatasi siswa yang malas belajar. Bapak Ibu, semua guru, semua kita semua punya harapan memiliki murid yang aktif dan rajin belajar. Itu pasti, ya. Mereka memiliki kecerdasan, baik kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun kita ketahui dalam kelas berbagai macam karakter yang akan kita dapatkan. Seringkali ada yang menunjukkan rasa enggan belajar. Jadi, anak yang enggan belajar tersebut itu biasa disebut dengan siswa yang malas belajar. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya penyebab malas belajar itu? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk mengatasi hal tersebut? Jangan kemana-mana Bapak Ibu, simak sampai tuntas, namun jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bapak Ibu, pertanyaan pertama adalah apa penyebab murid malas belajar? Pertama, murid malas belajar itu adalah bosan. Ya, kegiatan belajar yang monoton akan membuat siswa merasa bosan. Hal ini akan menurunkan motivasi dan membuat siswa terlihat ogah-ogahan saat belajar. Yang pertama, bosan. Yang kedua, cara belajar yang berbeda. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang suka mendengarkan, ada yang suka melihat gambar, ada atau media pembelajaran, dan ada juga yang suka praktek langsung. Ya. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang kurang kondusif. Ya. Siswa akan belajar dengan baik jika suasana belajarnya kondusif. Ya. Lingkungan yang tidak mendukung siswa dalam belajar, misalnya berisik, kotor, sirkulasi udara tidak lancar, ya, pengap, ya, dan pencahayaan tidak bagus, ya, itu akan membuat anak-anak kita juga malas belajar, ya. Bapak Ibu juga sama, malas mengajar kalau lingkungan yang tidak kondusif juga, ya. Kemudian bermasalah dengan teman atau gurunya. Jika siswa merasa terintimidasi, dilecehkan, ya, kemudian tidak dihargai atau takut karena bermasalah dengan teman-teman atau bahkan gurunya, maka itu akan mengurangi gairah siswa dalam belajar. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini saya sampaikan tips tentang 7 cara guru mengatasi siswa yang malas belajar. Apa saja itu? Ya, yang pertama Bapak Ibu, buat kegiatan belajar menjadi aktivitas yang menyenangkan. Ya, itu yang pertama. Ya. Apabila siswa belajar dengan perasaan senang atau gembira, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Ya. Cara mendidik anak yang malas belajar dengan membentak atau memarahi adalah salah besar. Jadi tidak bisa anak yang malas itu kemudian dikasari, digas, nggak bisa. Ya. Nah, kita perlu refleksi. Apakah kegiatan belajar yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan karakter siswa? Ya, sebagai contoh, sebelum belajar ajak siswa untuk menyanyi atau melakukan permainan-permainan edukatif yang membuat siswa merasa sudah siap untuk menerima pelajaran. Maka bukan belajar karena terpaksa. Ya, ini yang pertama, buat aktivitas yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tanamkan dalam pikiran siswa bahwa mereka mampu berbuat atau mempelajari sesuatu dengan baik.
Jadi kadang-kadang banyak anak-anak itu yang tidak yakin terhadap dirinya. Dia bisa mengerjakan tapi dia malas mengerjakan. Alasannya tidak bisa, belum mendapat materi, ya, dan berbagai macam alasan lainnya. Jadi disinilah perlu pendekatan kita untuk meyakinkan bahwa anak bisa, ya, kamu hebat. Kalau kamu mau meluangkan banyak waktu, pasti kamu akan menjadi anak yang hebat, dan seterusnya, ya. Jadi beri motivasi mereka, beri kepercayaan kepada mereka agar mereka menjadi anak yang percaya diri, ya. Ketika mereka percaya dirinya sudah tumbuh, merasa dihargai, merasa mendapat tantangan, ya, maka ini akan menimbulkan motivasi anak untuk berbuat yang lebih baik, ya, menghindari rasa malas dan lain-lainnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah berikan pendampingan dan ingatkan siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulasi minatnya pada pelajaran, ya. Tentunya apa yang membuat mereka berminat, ya, termotivasi dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan, ya. Nanti saya akan membahas khusus, ya, bagaimana caranya memotivasi di kelas, ya, seperti itu. Jadi ini karena hubungannya dengan malas belajar, motivasi sedikit, ya, saya sedikit saja membahas di sini, ya. Nanti akan ada secara khusus akan kita bahas bagaimana memotivasi anak-anak, ya, supaya bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dorong siswa untuk aktif bertanya, ya. Bapak Ibu, cara agar tidak malas belajar yang paling mudah dan efektif untuk belajar adalah aktif bertanya, ya. Kadang-kadang kita di jam-jam siang hari, ya, ketika sudah anak-anak sudah mulai gurunya energinya sudah tidak seperti jam pertama sampai jam keempat mungkin, ya. Pada jam habis makan siang, ya, atau jam siang, ya, biasanya ngantuk, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar dengan cara ceramah terus, ya, pasti mereka akan malas, akan ngantuk dan lain-lainnya. Lalu gimana caranya? Timbulkan situasi yang membuat mereka mau bertanya. Contoh sederhana gini saja lah, Bapak Ibu, ya. Kelas katakanlah sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau 4 baris, yang 2 kiri, 2 kanan, ya. Dibagi saja 2, Bapak Ibu, ya. Dibagi 2, kemudian mereka berhadapan-hadapan. Ya, ada 3 materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Dibagi 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Yang kemudian yang sebelah kanan dibagi 3 kelompok. Ya, kelompok 1 misalkan buat soal dan jawaban. Kelompok 2 buat soal dan jawaban. Gitu juga yang di kelompok 2 juga begitu, materi 2, yang ini materi 3. Nah, setelah itu mereka saling bertanya aja, mulai dari kelompok 1, tanyakan ke kelompok 2, ya kan? Kelompok 2 tentang apa materinya. Nanti mereka menjawab, ya. Situasi akan seru seperti itu. Mereka akan jawab itu kan. Setelah itu jawab, nanti kira-kira apakah jawabannya sudah betul sempurna, ya. Nah, nanti kembalikan kepada kelompok yang sebelah kiri. Nah, jawaban yang benar adalah ini. Wah, beri tepuk tangan, ya. Kemudian gantian nanti kelompok ini yang menanyakan, apa yang dimaksud dengan begini, ya. Mereka tanyakan, dijawab oleh kelompok ini. Nah, cara-cara seperti itu Bapak Ibu, ya, ini akan membuat mereka meriah, ya. Mereka meriah, belajar lebih meriah, lebih menyenangkan, ya, tidak kaku, dan Bapak Ibu juga intinya kan berhasil juga, ya. Materi tersampaikan tapi anak juga senang, ya. Di situ Bapak Ibu bisa memberikan semacam dorongan-dorongan, semacam pujian-pujian dan apapun yang bisa mendorong anak-anak tersebut, ya. Jadi guru harus mendorong siswa untuk aktif bertanya, buat kelompok-kelompok diskusi yang dapat memberikan kesempatan semua untuk bertanya. Jadi seperti tadi, ya, kelompok-kelompok diskusi dibuatkan, ya, singkat-singkat aja, 5 menit, ayo buat pertanyaan jawaban. Setelah itu nanti mereka saling bertanya sehingga tidak memakan waktu yang banyak. Gitu juga yang berikutnya, materi 2, begitu seperti itu, mereka juga akan saling bertanya, saling menjawab, ya. Di situ Bapak Ibu juga melihat, ya, ketika bertanya itu ada nggak terselip karakter anak, misalkan bagaimana aturan cara bertanya, ya, aturan cara menjawab, bagaimana kita saling menghargai pendapat orang lain, kemudian juga menjadi pendengar aktif. Kalau gagasannya salah, tidak mencemooh, tidak wah salah, tidak demikian, ya, karena semua jawaban itu intinya harus dihargai. Dan untuk itu hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu bisa dapatkan juga. Di samping Bapak Ibu mendapatkan materi yang diberikan,
Tapi Bapak Ibu juga mendapatkan karakter-karakter anak, ya. Ini profil pelajar Pancasila juga masuk di sini, ketika mereka berdiskusi. Jadi melatih keberanian mereka untuk bertanya, menyampaikan gagasan, itu percayaan diri yang akan timbul. Kemudian saling menghargai, ya. Kemudian sportif, ketika jawabannya salah disalahkan dia tidak marah dan lain-lainnya, ya. Dan itu bagaimana Bapak Ibu membawa situasi itu menjadi situasi yang menyenangkan. Cuman Bapak Ibu ada koridor-koridor yang perlu diberi ruang kepada mereka, ya. Jadi ketika mereka menyampaikan sesuatu, ada hal-hal yang boleh dan ada hal-hal yang tidak boleh. Nah, untuk itu buat suasana menjadi menyenangkan, ya. Buat suasana menjadi gairah sehingga pertanyaan-pertanyaan itu akan natural, ya. Natural. Jadi mereka tidak malas, mereka tidak ngantuk, ya. Bapak Ibu juga senang, nggak habis waktu juga untuk memberikan sesuatu yang capek-capek ternyata anaknya tidak menanggapi, ya. Yang keempat Bapak Ibu, atur waktu belajar. Belajar secara terus-menerus akan menguras tenaga dan pikiran. Oleh karena itu guru pintar harus merancang pembelajaran dengan baik. Atur waktu untuk menjelaskan konsep dan mengerjakan tugas, selingit dengan kegiatan-kegiatan menyenangkan yang dapat menurunkan ketegangan. Jadi itu tadi, ya, waktu-waktu kritis Bapak Ibu juga harus bisa membawa situasi. Jangan anak ditekan terus dari jam pertama sampai jam terakhir, apalagi mereka yang full day school sampai sore, ya. Nah, itu bisa tegang, anak bisa stres, ya. Untuk itu Bapak Ibu bisa mengatur untuk pembelajaran yang serius, itu bisa disampaikan dengan cara tadi, ya. Apakah tadi dengan cara diskusi atau membawa anak keluar, dibuat situasi yang menyenangkan dan lain-lainnya. Jadi waktu-waktu ini penting untuk diatur, ya, sehingga anak tidak stres karena ketegangan yang terus-menerus dari jam pertama sampai jam terakhir, ya. Yang kelima adalah peka terhadap kondisi fisik dan psikis siswa, ya. Saat siswa dalam kondisi fisik dan psikis yang segar, bebas dari rasa lelah, mengantuk, rasa lapar, gangguan penyakit, rasa marah dan sebagainya, maka mereka akan lebih siap untuk belajar. Jadi pastikan kondisi anak-anak dalam kondisi yang baik, yang sehat, yang segar, ya. Nah, misalnya siswa dalam keadaan lesu dan tidak bersemangat karena terlalu lelah karena baru selesai upacara, ya, maka guru boleh memberikan waktu sejenak untuk beristirahat supaya fresh kembali, ya. Jadi setelah upacara, setelah olahraga, setelah praktek, apalagi setelah olahraga, kalau mereka berkeringat, mereka apa segala, ya kasih waktulah 5 menit, ya, mereka untuk menyesuaikan diri, untuk bebenah kembali, ya untuk memang protesnya guru setelah guru olahraga, nah, itu pasti banyak, ya. Mereka kadang-kadang sepatunya berlumpur, ya, masuk dalam keadaan bajunya basah, ya, dan lain-lainnya. Dan ini memang menjadi tantangan tersendiri. Nah, Bapak Ibu, ya, disinilah seninya dalam mengajar, ya. Jadi ketika kondisi-kondisi seperti itu, Bapak Ibu harus dapat menyesuaikan diri, ya. Artinya tidak strike betul, tapi juga tidak longgar betul, ya. Karena ketika Bapak Ibu longgar, dimanfaatkan, ya. Kasih 5 menit, mereka datangnya sudah terlambat 10 menit, ya. Dan hal seperti itu juga tidak baik. Makanya asertif itu penting. Asertif itu tegas tapi tidak kasar, ya. Jadi mereka harus bertanggung jawab untuk membereskan hal-hal tertentu sebelum masuk ke kelas Bapak Ibu. Begitu juga Bapak Ibu bisa sampaikan kepada guru olahraga agar olahraga diharapkan katakan 15 menit sebelum berakhir, mereka juga harus diberi persiapan waktu untuk bebenah kembali, ya, untuk mengembalikan posisi dia, untuk mengganti pakaian olahraganya, ya, sehingga mereka bisa membagi waktu dengan baik. Dan ini tentunya ada kolaborasi antara satu guru dan guru yang lainnya. Yang keenam Bapak Ibu, menyelipkan humor, ya. Ini mencairkan suasana, guru bisa menyelipkan humor dalam pembelajaran, ya, Pak. Hasil survei Bapak Ibu, banyak anak murid yang sangat suka dengan guru yang suka humor. Terus terang aja. Jadi tidak selalu mereka dihadapi dengan keseriusan, dengan ketegangan, dengan tugas, dengan yang lainnya, ya. Jadi mereka juga perlu suasana yang nyaman, suasana yang mencerahkan, ya. Suasana yang membuat mereka juga bisa tampil lebih baik, bisa secara fisik, ya, karena psikis ini, humor hubungannya dengan psikis, ya. Jadi
Di sini hasil survei menyatakan para siswa menyenangi guru yang humoris. Jadi ini Bapak Ibu kalau bisa menyelipkan humor dalam pembelajaran itu sangat bagus ya. Kalau dulu saya simpan itu kalau baca-baca buku humor ya, atau cari, kalau sekarang kan di internet banyak hal-hal tertentu yang mungkin bisa diselipkan 1-2 kata-kata ya, nanti ditanggapi, bahkan mereka senang, atau ada mereka bisa 1-2 anak ya membacakan cerita-cerita humor, nggak apa-apa ya, itu membuat suasana yang cair dan menyenangkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah berikan reward ya, berikan reward. Jadi jika siswa merasa usahanya diakui dan dihargai, semangat belajarnya secara otomatis akan meningkat ya. Misalnya jika siswa mengerjakan tugas tepat waktu, maka mereka akan mendapatkan poin atau bintang. Siswa yang memperoleh poin atau bintang dengan jumlah banyak, mereka dapat menjadi ketua kelompok atau asisten guru ya. Jadi reward tidak selalu berwujud benda ya. Jadi gini Bapak Ibu, terus terang saya setua ini ya. Saya masih ingat guru saya ketika kelas 5 SD Bapak Ibu. Jadi namanya guru tersebut namanya Pak Ibrahim ya, di SD negeri di Pulau Belayan di Medan. Saya SD-nya di Kota Medan, Sumatera Utara. Bapak Ibu, kalau bicara tentang Pak Ibrahim, saya ingat bagaimana dia memberikan reward, dan sampai saat ini saya masih ingat ya apa yang dia berikan itu. Jadi ketika itu dia memberikan tugas kepada para muridnya di papan tulis matematika, berhitung. Zaman itu belum matematika ya, berhitung ya. Jadi anak-anak disuruh mengerjakan tugas tersebut ya. Kemudian coba satu-satu mengerjakan di papan tulis. Kalau anak-anak belum bisa mengerjakan, dia beri semangat. Ayo, kamu pasti bisa kalau kamu mau belajar lagi. Kamu pasti bisa kalau kamu mau usaha lagi ya. Nah, satu saat, saya bukan anak yang pintar sebenarnya. Saya mengerjakan di papan tulis dan jawabannya benar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya digendong oleh Pak Ibrahim itu dari depan papan tulis ya, Joko kecil ini digendong dari depan papan tulis ke tempat saya duduk semula. Bapak Ibu, sampai sekarang saya itu begitu senang, begitu bangga, begitu suka pelajaran berhitung, suka pelajaran matematika ya, suka pelajaran, karena saya dulu masuknya ekonomi, suka belajar akuntansi, menjadi guru akuntansi ya. Sampai akhirnya sekarang saya membina sebuah sekolah, masih ada hubungannya dengan itu semuanya. Bapak Ibu, hal-hal reward, pujian, memberikan reward seperti tadi ya, menggendong anak ya, atau dengan cara apapun lah, itu akan membuat siswa tidak hanya mereka termotivasi ya, dan pada saat itu saja enggak, sampai hari tuanya. Bahkan saya sampai setua ini jadi guru, bahkan sudah hampir selesai ya, jadi guru, jadi pembina sekolah ya. Saya masih ingat Pak Ibrahim, guru ya, SD 0 negeri 025 di Pulau Belayan di Medan, di Pulau Belayan Bengkel di Medan. Saya masih ingat itu. Jadi Bapak Ibu, reward tidak harus berupa uang, dengan memberikan jempol, dengan memberikan tanda bintang. Kalau di TK itu ada tanda bintang, untuk memberikan apa saja lah ya, apa saja, memberikan hebat kamu, terus semangat, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu kumpulkanlah bahasa-bahasa motivasi ya, agar mereka termotivasi. Dan kalau mereka termotivasi, otomatis mereka tidak lagi ogah-ogahan. Mereka akan senang sama gurunya, mereka akan rindu untuk datang ke sekolah, mereka akan kumpul sama teman-temannya ya. Bapak Ibu juga demikian, kalau liburan rasanya pengen aja ke sekolah. Situ menunjukkan bahwa Bapak Ibu senang ada di lingkungan sekolah, dan murid juga ada di lingkungan sekolah, karena Bapak Ibu yang ramah, yang bisa menarik merebut hati murid, dan juga menjadi guru yang dirindukan. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Jadi ini saya ambil dari sumbernya ya, cara agar siswa tidak malas belajar, tips ampuh agar siswa senang belajar, ini dari Mbak Nita Octavia ya, di blog Aku Pintar ya. Ini sumber bacaan, karena saya ambil dari satu sumber maka saya tulis sumbernya ya, sehingga kita bisa
memberikan apresiasi kepada Mbak Nita Oktiva ya, dengan karyanya, dengan blognya yang sudah disampaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Presentasi ini saya buatkan dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan link downloadnya akan kami letakkan di kolom komentar bagian atas. Nah kemudian tulis sudah download bila berhasil dan sampaikan bila belum berhasil agar tim kami dapat membantu Anda. Request ya, silakan request kebutuhan Bapak Ibu ya, agar kami pertimbangkan untuk tayangan berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa subscribe, like, and share, bagikan kepada teman Bapak Ibu. Saya kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih ya atas perhatian semua. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.